Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu Hakim yang kami muliakan, Mitra Taris, para pejabat fungsional, pejabat struktural, serta hadirin wal hadirat jamaah Shalah Rawdatul Jannah Pengadilan Agama Jambi yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali membuka ruang pengajian atau tausiah pada asar dalam rangka terkait sekaligus pembinaan mental kita, sekaligus mempersiapkan pembangunan wilayah operasi bersih melayani pada Pengadilan Jambi ini. Jadi saya tadi tanya-tanya Pak Dedi, Pak Den, tema apa mau diangkat? Pak Den bingung, Pak Den jawab. Saya juga bingung mau ada masalah. Cuman tadi pas setelah sidang datang Pak Pan sama Pak Asman baca cerita, baca-baca dikit, nah tertarik. Ada istilah ketika dibaca itu istilah muru'ah. Jadi muru'ah itu merupakan bagian dari kerangka ilmu akhlak dan adab. Muru'ah itu secara literal, secara bahasa berarti almarhum seseorang, atau dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan martabat atau harga diri. Nah, ini muru'ah. Asyadibi, salah satu tokoh pemikir hukum Islam, itu mengatakan kita itu wajib menjaga hifzun nasab, wajib menjaga martabat dan harga diri kita. Jadi hukumnya wajib, ya, harga diri itu wajib kita jaga dan wajib kita pertahankan. Kenapa harga diri itu wajib kita jaga dan kita pertahankan? Bahwasanya dulu bahwasanya Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Salah satu program, salah satu yang dihapus oleh Nabi itu adalah perbudakan. Perbudakan itu menciptakan kesenjangan di antara manusia, yaitu saling menguasai dan dikuasai. Ya. Dulu perbudakan itu juga lahir dari sebuah peperangan. Kalau ada peperangan, yang kalah akan menjadi tawanan, dan yang menjadi tawanan itu dijual di pasar. Nah, ini awal mula perbudakan. Kemudian bagi budak laki-laki itu dijual, dipekerjakan. Bagi budak perempuan itu dijadikan sebagai hamba sahaya yang bisa digunakan dan dimati oleh majikannya. Inilah konteks awal ketika perbudakan itu. Harga diri manusia tidak ada apa-apa sama sekali. Lebih dasar lagi ketika bangsa Romawi itu pada abad sebelum Masehi itu pernah terjadi surplus budak, ya, sebelum Masehi. Jadi budak-budak hamba saya yang hasil peperangan itu mereka tawan, mereka bawa pulang ke Roma, itu yang kuat-kuat dijadikan sebagai apa itu untuk berperang itu? Bukan. Kalau baju apa namanya? Di film itu ada itu, waduh pas. Gladiator. Jadi dilatih, memang dilatih khusus. Mereka khusus dilatih sebagai gladiator. Nanti dipertontonkan dan yang menontonnya bayar, menjadi komunitas. Yang perempuan ditaruh di rumah bordil. Nah, ini konteks awalnya.
Sehingga saking surplusnya perbudakan pada waktu itu terjadilah pemberontakan yang hampir mengkhalafkan negara Romawi. Dari situ mereka belajar ternyata perbudakan ini berbahaya juga. Kemudian yang kedua, Islam menghapus, mengangkat derajat kaum wanita. Tadinya kaum wanita itu bisa diwariskan. Ya, kalau suaminya meninggal diwariskan, bisa diwariskan. Begitulah. Melahirkan anak laki, anak perempuan itu termasuk aib. Jadi masa pra Islam itu luar biasa sekali, di mana harkat dan martabat seseorang itu luar biasa sekali di bawah sana di bawah. Islam hadir rahmatan lil alamin, menghapus keduanya, perbudakan dan mengangkat derajat kaum perempuan. Oleh karena itu, mengapa di dalam Islam ada konsep muruah yang harus kita jaga dan harus kita lindungi. Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa muruah itu menjadi penting? Karena dengan konsep muruah itu yang bisa membedakan kita, perbuatan kita, mana perbuatan setan, mana perbuatan hewan, dan mana perbuatan manusia. Jadi kata Ibnu Qayyim, ada 3 seruan yang ada di dalam jiwa kita ini. Yang pertama, itu seruan untuk mengajak melakukan perbuatan seperti perbuatan syaitan. Betul. Membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengajak dan menyuruh kita untuk melakukan perbuatan seperti perbuatan hewan. Hewan itu kalau dia perbuat di mana aja tidak masalah. Ya mau di jalan, mau di mana itu tidak ada masalah. Itu hewan itu, tidak ada malu dia, karena dia memang tidak punya malu. Dan terakhir, perbuatan yang menyerukan kepada kita untuk berbuat seperti perbuatan malaikat. Nah inilah dengan konsep muruah ini bisa membedakan, harusnya kita itu harus berbuat seperti perbuatan yang dilakukan oleh malaikat. Kemudian konsep muruah itu apabila kita kaitkan dengan hukum dan keadilan, bahwasanya ini luar biasa sekali ternyata. Jadi di dalam kitab Asharul Mumti karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan bahwasanya orang yang dinilai adil adalah yang menjaga aturan agama dan menjaga muruah. Wal adlu huwal mustaqimu fi dinihi wa muru'atihi. Adil itu adalah orang yang istiqomah di dalam menjalankan aturan agama dan menjalankan muruahnya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga muruah kita, harga diri kita, itu dipandang tidak adil. Apa contoh-contoh perbuatan yang tidak merusak muruah kita? Banyak. Salah satunya menerima suap dan lain sebagainya. Terus hal-hal yang memang dilaranglah bagi kita, yang menjatuhkan harga diri kita, perbuatan yang menjatuhkan harga diri kita. Kemudian yang kedua, seseorang hendaknya menjaga dirinya agar tidak menjadi bahan pergunjingan orang lain karena melakukan hal yang tidak selayaknya. Jadi ketika kita bicara tentang muruah itu, tentang harga diri itu adalah jika hukum fikih itu berbicara tentang benar dan salah, hukumnya halal dan haram, maka ketika kita bicara tentang muruah itu adalah tentang pantas dan tidak pantasnya kita melakukan sesuatu. Pantas nggak kita jalan ke pasar nggak pakai baju? Itu. Pantas nggak kita sholat pakai celana pendek? Nggak pantas, nggak sah, yang jelas. Nah, jadi ada standar kepantasan bagi kita yang harus kita laksanakan untuk mendukung muruah kita. Bagaimana membangun muruah itu? Yang pertama adalah melaksanakan semua ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan Allah kepada kita. Ini adalah muruah hak kita kepada Allah. Ada juga muruah hak antar sesama manusia.
Jangan saling bertengkar, jangan saling berdebat, menjaga hubungan silaturahmi, tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Karena orang yang memutuskan hubungan silaturahmi itu umurnya nggak panjang. Hati-hati ya. Jadi memutuskan hubungan silaturahmi itu umurnya pendek, nggak panjang. Justru menjalin hubungan silaturahmi itu umurnya panjang. Panjangnya dari mana? Dari keberkahan hidup yang dilaksanakan sehari-hari. Jadi kalau yang namanya ajal itu kan sudah jelas ya. Tapi barokah hidupnya itu yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokah itu apa? Ziyadatul khair, pertamanya kebaikan pada diri kita. Dan yang terakhir, muruah terhadap diri kita sendiri, hak kita itu diri kita tuh kita penuhin dulu. Memantaskan diri kita baik dari segi pakaian, dari segi makanan dan lain sebagainya. Sehingga kita akan selalu merasa cukup walaupun sederhana. Ya, inilah menjaga muruah yang memang harus kita terapkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, karena itu merupakan sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.